berikutnya kita masuk ke stretch dan stats ya, dan nanti ada tambahan juga skill. Oke, yang pertama silahkan kalian buka database-nya. Di sini silahkan kalian pilih kelas ya. Kelas. Untuk menambah jumlah kelas sama seperti aktor tadi, silahkan cek maksimum, kemudian dipilih misalnya bikin 4 gitu ya. Kalaupun diatur juga sama, silahkan cek maksimum. Kalau misalkan mau bikin 5, ya tinggal di 5 seperti ini, tinggal di set satu persatu karakternya. Oke, di kelas pun juga sama. Saya akan coba bikin baru ya. Di sini sudah ada hero, cuma ini saya hapus semua class-nya. Kali ini saya akan bikin baru, katakanlah warrior gitu ya. Kemudian ada experience curve. Experience curve itu adalah sebuah fungsi di mana ketika mencapai suatu nilai tertentu, dia akan mengalami peningkatan level. Mekanisme ini pasti terjadi untuk game-game yang bertipe RPG, contohnya bisa Suikoden, Legend of Legaia, Legend of Mana, The Witcher, Final Fantasy, ya. Bahkan untuk game yang sekelas dengan mungkin kalian pernah dengar Red Dead Redemption pun juga ada namanya kelas. Ya, kelasnya itu, bukan kelas, peningkatan level. Peningkatan level itu ketika kalian lari, ya nanti stamina-nya naik. Kalian nembaknya bisa presisi, nanti shooting-nya naik. Ya, meskipun tidak sesuai atau tidak sejelas game-game bertipe role playing game. Oke, di sini namanya silahkan kalian kasih nama sendiri. Expert curve-nya kalian klik seperti ini. Kita tidak usah mengubah-ubah ini, biarkan aja default ya. Pusing kalau mengubah ngubah di bagian ini, biarkan aja. Kemudian kalian tinggal max HP, max MP, attack, defense ini kalian tinggal set aja. Semisal kalian max health point ya, HP itu health point. Jadi kalau ketika kalian menang, bukan menang, mempunyai nilai suatu nyawa, atau nyawa itu habis, ya game over ya. Kalian bisa ngasih spell level 1, saya pengennya health point-nya 560, tinggal diklik aja. Nanti level 99, HP kalian menjadi 5350 ya, tidak usah di ubah-ubah, biarkan aja seperti ini. Kemudian ada max XP. MP itu adalah magical point ya, jadi biasanya magical point itu digunakan ketika kalian mempunyai skill magic ya. Nanti berapa MP ngeluarin, bisa ngeluarin skill api, listrik dan sebagainya, berapa MP yang dibutuhkan. Nah, itu adalah magical point. Attack ini adalah nilai base dasar suatu karakter ketika dia memukul ya. Base attack-nya berapa? Kalau saya katakan level 1, base attack pertama itu adalah 16 poin. Ini belum menggunakan senjata atau menggunakan senjata default ya. Senjata awal itu biasanya 16. Tapi biasanya nanti bisa ditambah dengan nilai senjata dari suatu weapon. Misal pedang attack 5 ya, nanti nambah 5. Tapi nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk item, weapon, armor, dan enemies ya, pertemuan selanjutnya. Kemudian defense adalah seberapa besar karakter itu bisa bertahan terhadap serangan. Semakin tinggi defense, maka semakin kecil damage-nya yang diterima ya. Kalau kalian nge-set defense-nya 16, maka di level 99 kalian akan mendapatkan defense sebesar 138 poin. Tapi kembali lagi, defense ini berpengaruh juga tentang penggunaan armor. Ketika sebuah armor menambah stats dari defense, maka nilai value ini pun akan bertambah sesuai dengan efek yang dipunyai oleh armor tersebut. Kemudian ada M-Attack. M-Attack itu adalah magical attack. Jadi ketika kalian menggunakan magical point di sini, maka secara otomatis attack kalian akan berubah menjadi magical attack. Karena kalian menggunakan teknik magical attack, jadi ketika kalian ngeset level 1, itu adalah 16, maka poin untuk serangnya adalah 16 poin. Magical attack bisa ditambah juga dengan penggunaan weapon, armor, dan aksesoris. Sama seperti Max HP, MP, attack, dan defense, ini pun juga bisa ditambah dengan penggunaan aksesoris, weapon, ataupun armor. Kemudian ada M-Defense. M-Defense sama Magical Defense. Jadi ketika musuh mengeluarkan efek atau mengeluarkan skill magic, berapa hit point yang akan diterima. Semakin tinggi Magical Defense-nya, akan semakin tinggi resistensi terhadap serangan magic atau serangan sihir. Sama kayak di sini ya, defense ya. Cuma ini adalah magic-nya, M-Attack-nya itu berdasarkan serangan sihir. Oke, di sini ada agility.
Agility adalah sebuah poin di mana semakin tinggi agility-nya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Jadi logikanya seperti ini. Ketika agility tinggi, itu bisa menciptakan damage yang tinggi juga. Karena semakin cepat memukul, maka semakin cepat juga tumbuhan atau hit yang diterima oleh enemy. Apalagi ketika kalian membuat sebuah karakter dengan agility dan attack itu tinggi, maka damage yang dihasilkan juga bakalan tinggi. Untuk level 1 bisa saja 32, tapi kalau kalian ingin merubah, silahkan dirubah aja. Semisal katakanlah kalau 32 terlalu tinggi, bisa saja dibuat 25. Ya, silahkan. Kelasnya tinggal kalian definisikan. Mungkin kelas warrior dia lebih extend di defense dan attack. Oh, kelas archer dia lebih tinggi di agility dan attack-nya. Silahkan, tinggal kalian bikin sendiri kelasnya. Kemudian ada luck. Luck adalah sebuah status berapa banyak hit yang akan kena, berapa banyak kritikal yang akan terjadi itu berdasarkan dengan luck. Biasanya ini digunakan dalam game-game yang bertipe kayak Ragnarok, kemudian Lapris, kemudian Final Fantasy juga ada ya. Jadi semua game yang bertipe RPG pasti ada luck. Tapi kalau kalian berbicara tentang Red Dead Redemption itu tidak ada lucknya ya. Uh, itu kayak skill kita aja. Tapi kalau RPG pasti akan kental dengan max HP, MP, attack, defense, magic, defense, ability, dan luck. Oke, di sini kita tidak usah merubah, tapi kalau kalian mau merubah atau menggunakan settingan yang sudah ada di sini juga silakan ya. Oke, setelah kita selesai dengan parameter cube, di sini ada skill tools. Skill tools ini tinggal kalian klik aja ya. Di sini nanti ngelinknya di tab skill ini ya, sudah ada 1, 2, 3 sampai dengan defaultnya itu sampai 10 ya. 11, 12 ini saya bikin sendiri. Jadi kita bisa ngeset ya skillnya. Misal saya ambil dari level 1 itu dia menambahkan atau mempunyai skill katakanlah heal gitu ya. Oke. Kemudian di sini nanti kalian bisa bikin skill yang kalian mau ya. Nanti caranya setelah saya menjelaskan di threads. Oke, sebentar saya hapus dulu yang di sini. Threads biasanya digunakan atau bisa berfungsi sebagai karakterisasi dari sebuah kelas. Tadi saya sudah pernah bilang atau pernah menyampaikan bahwa ketika kalian mempunyai atau mau mengeset aktor di bagian threads ini, berarti dia mempunyai nilai yang berbeda-beda meskipun kelasnya sama. Agar kita tidak ribet atau tidak terlalu banyak karakter yang mempunyai stat yang berbeda-beda, maka silahkan kita set aja di kelasnya. Jadi kalau kalian membuat default ini langsung muncul ya, seperti ini, target rate dan bla bla bla. Kita akan coba ganti aja yang pertama. Di sini ada red, parameter, attack, skill, equipment, dan other. Oke, yang biasa saya gunakan aja itu biasanya elemen red. Elemen red itu ada 8 kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 physical atau 9 elemen. Tapi ketika kalian mau menambah itu bisa di bagian terms. Ya, misal saya oke dulu deh. Di terms, bukan terms, maaf, di tab ya. Di sini ya, ini kalian bisa tambah, tinggal cek maksimumnya aja seberapa. Misal 12 ya, tinggal dikasih nama meteor gitu ya, katakanlah elemennya meteor. Nah, di sini nanti juga akan muncul di kelas. Ketika di set elemennya akan muncul meteor. Nah, seperti itu ya. Oke, karena saya suka dengan elemen petir, maka saya kasih elemen petir. Petir itu tandar ya. Oke. Kemudian tapi ketika dia menggunakan serangan tandar, maka hitnya akan kena 100% ya. Pasti kena gitu ibaratnya. Kemudian ada parameter. Jangan lupa di oke dulu, karena kalau kita langsung pindah tanpa di oke dia hilang gitu ya. Silahkan diklik berikutnya. Di sini ada debuff. Debuff itu ibaratnya kayak buff sama debuff, menguatkan dan mengurangkan, tapi saya jarang menggunakan debuff ini. Kemudian ada stat rate. Stat rate itu ketika musuh mengalami stat knockout, guard, immortal, poison, blind ini nanti hitnya nambah ya biasanya ya. Tapi saya tidak akan menggunakan ini. Kemudian ada stat resist. Stat resist itu ibaratnya kalian kuat dengan kondisi apa, misal poison. Jadi ketika musuh menggunakan jurus yang mempunyai elemen poison, kalian tidak akan terkena poison ya.
Tapi saya tidak akan menggunakan ini, biasanya nanti saya gunakannya itu di armornya ya, di armor atau di equipmentnya seperti ini. Oke, kita tinggal dulu yang red ya, kemudian parameter itu biasanya berupa tadi ya, parameter curve ini. Semisal saya ganti, di sini ada parameter, ada extend parameter dan special parameter. Saya akan ngeset di special parameter, kemudian targetnya bikin 100%, kemudian saya oke ya. Kemudian saya klik 2 kali lagi, di sini ada extend parameter. Jadi ketika menyerang ya, di sini hit rate itu berapa banyak dia kena ya. Kemudian evasion rate itu menghindar, berapa banyak dia bisa menghindar serangan. Kemudian ada critical rate itu berapa damage yang diterima ya. Jadi misal dalam 3 kali pukul itu pukulan pertama 10, pukulan kedua 10, pukulan ketiga dapat 50 katakanlah, itu namanya adalah critical rate. Kemudian ada critical evasion. Biasanya critical evasion ini digunakan ketika karakter itu mengalami health low ya. Itu dia bisa berpindah sendiri atau bisa menghindari serangan ya. Magic evasion juga sama. Kalau tadi ini berdasarkan hit damage, ini berdasarkan magic. Magic reflection tuh biasanya ketika musuh menggunakan magic dia balik ya. Jadi mental gitu. Counter attack ketika musuh memukul kita secara otomatis balik mukul ya, itu adalah counter attack. Atau mungkin di beberapa game yang seperti Legend of Mana itu ketika dia menggunakan counter attack ya, jadi memukul karakter kita menghindar dia akan balik mukul langsung ya. Tapi kalau di sini turntable ya, jadi ketika kalian mukul gak kena, mundur dulu karakternya baru dia nyerang. Jadi nggak langsung hit and attack bukan ya. Kemudian ada HP regeneration, jadi ketika mulai berorang dia punya sebuah efek skill, HP-nya itu regenerasi secara otomatis. Sama MP juga, TP juga. TP itu adalah technically point ya. Jadi sebenarnya penggunaan magic itu ada beberapa, atau penggunaan skill itu ada beberapa berdasarkan magic atau magical point. Bisa berdasarkan technical point ya, bisa juga gabungan dari magical point dan technical point. Tinggal kalian mau bikin skillnya seperti apa. Saya akan ganti di sini adalah invention rate ya, jadi nanti dia punya invasi berapa persen, 10%. Kalau kalian cari-cari 10% ini mungkin dalam 10 kali percobaan mungkin cuma akan muncul satu ya, karena kita susah untuk menentukan apakah ini akan 10% ini langsung muncul atau tidak, susah. Karena ibaratnya ini adalah peluangnya terjadi gitu ya. Saya oke aja. Kalau kalian mau apa namanya ekspedisi sendiri atau coba-coba silahkan ya. Oke, saya tambah satu lagi. Di extend parameter adalah critical rate. Jadi critical rate akan terjadi ketika dia bernilai 10% atau sekitar 10% ya kemungkinannya. Ya seperti ini. Kalau misalkan mau tambah lagi juga boleh. Di skill, di attack, kemudian skill, equipment, dan order. Nah, setelah kita nanti membahas parameter, sekarang kita ke attack dulu. Attack elemennya adalah apa? Misalnya saya ganti thunder. Ya, jadi dia punya kekuatan thunder. Atau attack stat-nya. Nah, kalau mukul dia kemungkinannya poison berapa, blend berapa ya di attack stat ini. Kemudian attack speed berapa, kecepatan, berarti ini berhubungan dengan agility ya. Kemudian attack times, berapa kali ketika ngehit itu dia menyerang. Misal kalian ngeset 3 kali, berarti dia akan mukul 3 kali. Kalau kalian ngeset 10 kali ya, dia akan mukul 10, paling banyak 9 ya. Dia akan mukul 9 kali. Bisa buat 2 kali aja ya, biar combo gitu. Oke. Kemudian di sini ada skill. Skill itu berarti dia penggunaan skillnya menggunakan apa. Ya, nanti ini bisa ditambah di tabs juga ya. Ini ya. Bisa menggunakan teknik spesial magic, tapi akan nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya aja untuk menambah-nambah seperti ini ya. Untuk sementara saya akan menggunakan magic. Ya, berikutnya di bagian skill ini ada skill type ya, kemudian ada add skill, ada skill ini sebenarnya fungsinya untuk mengesil atau menyegel sebuah skill tertentu ya. Tapi karena saya jarang menggunakan dan kalau saya baca-baca di beberapa forum ini menggunakan coding ya untuk mengunci sebuah skill tertentu. Maka dari itu kita akan tinggalkan dulu ini ya.
tidak akan saya bahas dulu untuk sell skill, add skill, dan sell skill. Oke, kita lanjut saja berikutnya ke equipment. Equipment di sini adalah senjata yang digunakan untuk karakter kalian, ya. Yang perlu kita fokuskan adalah equip weapon dan equip armor. Untuk lock, sell, dan equip dan slot tab kita tinggalkan dulu, ya. Kita fokus saja ke dua ini dulu, yaitu equip weapon dan equip armor. Weaponnya dia bisa menggunakan sword, kemudian selain sword dia juga bisa menggunakan dagger, ya. Kemudian untuk armornya kita set aja ke general armor aja. Kalau misalnya kalian mau nyari yang lain boleh, ya, tapi sementara kita general armor aja. Karena kita belum bikin armor-armor yang lain, nanti bikinnya di pertemuan selanjutnya. Jadi oke. Nah, seperti ini, ya. Kita rubah seperti ini. Untuk yang lain-lain seperti order ini saya juga jarang menggunakan, jadi kita tinggalkan dulu sementara. Ini adalah hal yang sering saya gunakan aja terlebih dahulu, ya. Oke. Seperti itu untuk kelas, ya. Berikutnya kita akan maju ke skill.